Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik drungane jamba-jambi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu. La ilaha illallah kok syirik piye Gus? Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena ngelafadzkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik, koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya dia gampang mohon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuh Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten iki termasuk nambahi napa iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tenggerso keluarga besar Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih sedanten ingkang kula hormati, niki wonten kasepuhan Habib Abdurrahman Segaf, wonten Habib Abdurrahman bil Faqih, wonten menantu-menantu Habib Ahmad Bahar, Habib Ahmad Ali, terus keluarga besar sedanten ingkang kula hormati Habib Fauzi Al Haddad, baik keluarga faktor ilmu napa faktor nasab sedanten para tiyang Islam sedanten ingkang kula hormati. Niki kula lama sekali sebenarnya kula nu kertos Habib Abdurrahman karena beliau dulu sering ngaji ahadan di Mbah Maimun. Istri beliau juga pernah ngaji di Mbah Maimun. Terus ngaji teng Yaman, mboten dadi santri langsung dadi guru. Kalau diceritani banyak tentang Syarifah Halimah kalian abaipun Habib Usman. Saya akan cerita ilmu, nggih kula terpaksa bahasa Indonesia nih karena Habib-habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kula senang bahasa Jawa, selain lebih sopan nggih ben rondok-rondok ketara nak Jawa. Karena Islam porsi kula nu versi Jawa, jadi porsi Jawa nu nggih mboten Islam ideal tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula cerita sedikit, kula niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim. Mergo Allah wis kadung ngendikan kafatal linnas. Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kanggo nyaingi kula niki ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Sampai cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi ini teng alam kasyafi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain. Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk? Imannya Amudi yang nggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala yatabaha bihi malaikatah, atau kalau jumlahnya banyak yatabaha bihi malaikatah. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Ikut ditulis mawon 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 miliar 1, 2 semuanya berapapun jumlahnya semuanya itu cabang dari angka 1.
Mbok alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh iku faktor minallahil wahidil qahhar, disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa iku wis pokoke gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? 1. Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk sing pertama, nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning Bismillah, Bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habib Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di Sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar itu mulai sing rapi, sing buatan rapi, kabeh itu dari satu titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambarnya sampean elek, cek apik, tetap dimulai satu titik. Jadi alam raya ini dia dimulai satu nuqtatil wujud. Gini ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alam ini kadung wujud. Karena kalau hadil alam is kadung wujud, nggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya nggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini gua ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas do ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya mbak sadar mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud, dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Lah niki penting kula aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar, sing disebut Nabi kitab wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula gadah kitab Khilyatul Auliya, termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman. Niku wonten manakib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gadah kitab Ihya. Niku diantara fatwaripun wa alika bimudawamati mutolaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen kutubiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk sing disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian kutubiyahipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroha, sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musjad. Terus riyen dialeke niku Quran. Sebab niku Quran ini pun munsajim, pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang, kalau bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi pun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya Khalifah ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak famusyaddidun alika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras.
Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, maknanya Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya, faqula lahu qawlan layyina, kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman, kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik drungane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu. La ilaha illallah kok syirik ku piye Gus? Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Nah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik, koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kula critani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnaka, kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan, bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk dilem gitu, mulai terutama teruntum adatnya mbah-mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi, semuanya meninggalkan perzinahan. Hafizul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa niku mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku mun dadi konsensus. Oh ya, itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten, ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al anbiya mastaharu illa bil ilmi, wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Wa fihi dalilun anal ilma aqwa minal amal. Ini termasuk dawuhipun beliau, para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu, dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu, karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam, kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong, iku wong nyedarani ya oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ngendikane Nabi, idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin jambi wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi asma'in. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa, ini kula matur nuwun sangat. Kula nu bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran.
Mbah kula tiyang Kudus niku penekun Quran, pondok paling sepuh ning Kudus diantaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazah niku nurayamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman, itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan niku nangis. Akhirnya ku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Iya hukumnya masjid tanah sewaan. Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi mun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbak Mun nak cerita aku tahu sholat neng Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim piye? Sampean kudu yakin, pokoknya kerja al-haqqi wa zakal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zahid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian yang luar biasa. Ini kok hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaum yakin, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ketika orang kafir menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas aku gawe langit urun semen? Ora melok gawe ujug-ujug dadi pangeran, ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya nih ceritanya kitab Ithaf ini karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada, itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu, diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas. Allahumma Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqoh, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati, kayak apa berkahnya ilmu ulama. Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ya ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali sing untung dekne kata bapak. Ini bapak guyon. Tapi wali basa Jawa loh, ndak wali yang di kitab-kitab itu ndak. Kalau anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula anda banyak, uang anda banyak, dan yang untung anda. Tapi kalau anda terkenal ulama, ahli fikih, kados bil faqih itu babahnya ahli fikih, sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau nggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih
al-muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khed sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelihan sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam, karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Jadi kalau Anda terkenal wali, dungam mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan wae, kira-kira gitu. Mboten niki cerita mawon, cerita maknane karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis, disebut al-musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarahu ala ahdikihi. Jadi Nabi ya pernah sholat namun dicangcuknya. Barokah itu sampai tidak ngeritik sholat satpam sing lagi seragam satpam, sholat lagi pegawai SPBU sing lagi seragam pegawai apa SPBU, sing penting semuanya nutupi apa kabeh barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah, dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab mu'tamadul habaib, mu'tamadus sadat, mu'tamadul alawiyin, sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede pakaian ngene ya susah sanggep kayak Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus gak cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor atau rondok ngidul. Soalnya nambah mun longgar, Habibur Rahman nggih longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu, karena secara teori kalau rondok ngulon pas itu doa Afrika di orang Mekah. Nah terus berarti sak masjid mau yang bener kontok, iya Gus bener, berarti tadi satu masjid yang benar anda tok, iya yang bener sana, ya podoe gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah, sementara yang sah kamu tok. Terus iya Gus, jebule aku goblok, ya goblok tenan maksudnya, bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti nggak sah, karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua, jangan egois nuruti madhab anda. Sama barokah Rasulullah SAW, orang yang sedang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas, meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas, dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah SAW, karena Nabi berharap saya tidak diberi mujizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar Al Asqalani, andaikan mujizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absor, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mujizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mu'jizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil kiamat. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat, karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar, sing hasud ngempet hasute tok ning mun ibadah.
Sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat ku ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon boten sido. Jadi barokah sampean kepengin maksiat iku nak ra sido malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara yang disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan gitu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top, kemudian dia ingin pesaing, kompetitor, dan tanya, ya Allah yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa? Itu kan tidur, saya tahajud. Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya, sidora, dangdut, topora, ribet, nak turu wes berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullaha. Bukan sekedar taroka ba'dal ma'asi tapi tarokal ma'asiyah kullah. Makanya Imam Ghazali ya punya aja riwayat nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus Al-Um. Kitabnya Imam Syafi'i itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda. Ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng. Unta yang tidak gudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini seneng. Ya Rasulullah teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng jawabnya. Faman a'dal awwala. Lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli ya. Saya masukku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun itu dekat sekali. Terus beliau supaya barokah dipondokkan di Habib di Darul Hadis zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus. Saya yang mewakili ketika Boyong yang mamitkan juga saya, ketika mondok di Saitumar Hafid yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Terus alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati humul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak cerita nih, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, mar'a wajah kaya saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia.
Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang jenengan diatur Habib Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al arwah junudun mujannadah. Sehingga jenengan yang sowan ke sini langsung ke saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nak suladab malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul ada. Mulai dulu sahabat ya gitu. Ada yang sowan Nabi, ada yang nggak pernah sowan. Alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak katanya. Kan aneh. Kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojo lah sebenarnya. Allah selamat songkok mata yang pernah digo macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam-macam. Dan itu kalau ilm, saya yakin ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu, yang juga mu'tamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali, karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang baik itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Istinabun nawahi itu kan nggak modal. Kamu di rumah guyon sama anak istri, tidur udah, ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud, tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh sing agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Masih. Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wan nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir, nyeritakan dari Ibnu Abbas, la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul masih. Dados kula suwun para pecinta Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Abdurrahman, semua keluarga Habib Ahmad, semuanya lah, keluarga zuriyah atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga, diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, beliau nggak pernah nggak tahajud, juga nggak pernah nggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani, kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu, itu diswiping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali, untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo tapi nggak pernah korban, karena kalau dia korban, beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua, dan al-ajub bi qadrit. Tapi Nabi itu tawaf rokiban, Nabi malah pakai unta, padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau anda tidak menekuni ilmu kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, itu habis. Nah, kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, idza aradta an ta'rifal insana naw insanun unzur ila mahabbatil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan, kalau yang enggak senang berarti enggak usah, pokoknya kalimatnya gitu. Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyatuh. Semakin dia senang ilmu, berarti semakin dia manusia. Karena kalau anda suka makan, hewan juga suka makan. Anda senang kumpul perempuan, hewan-hewan malah banyak pasangannya. Suka menang-menangan, hewan juga suka menang. Tapi kalau suka ngaji takrib, tidak ada yang ngaji takrib. Kalau kamu suka ngaji ihya, itu pembeda betul, tidak ada hewan yang suka ngaji ihya. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras dengan idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyat. Yang terakhir, jangan pernah merubah dawai Rasulullah SAW. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Abdurrahman Sekaf, ada Habib Abdurrahman Bilwaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawai Rasulullah SAW, dan saya meskipun modern tidak pernah berubah. Misalnya begini, saya beri contoh.
Kalau salah nanti ditasih. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun, bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda, doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayatika ada qalakun billah, Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak, dikabulkan apa enggak, sehingga terus kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa tahu tak delok maksiat apa wae ketoke ya wis rontok tahu. Mancing rontok tahu misalnya enggak sampai zina ya delok, bodoni ya sering, tobat ya sering, pokoknya kholatu amalan sholihah wa akharana saya. Jadi doa itu punya akibat kolak. Kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja, Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah, sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya Dawei Sayyid Abdul Haddad, Bashir bil wasfi, sudahlah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsira. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun, semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kan bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi Allah, Allah. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilaha. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya, iku hak nak la ilaha illallah nak ora tok dadine la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko digenti apa? Allah. Kalau ya ora modifikasi ini piye pokoknya wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan, saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa, karena kalau Anda pakai doa takutnya Anda takut nggak mustajab. Lah kalau kata orang mustajab terus setan nyelinap, gak ono gunane kowe dhisik nekani maulid, salat, saiki ora ngefek. Pas itu berarti kowe suudzon be Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Ya sudah, tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhirul kalami la ilaha illallah fi riwayatin Allah napa dakhalal jannah. Terus Nabi ngendikan, terus Nabi rangarah goroh, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau nggak ada semuanya dakhalal jannah. Siapa penyelafatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak itu merasa ndak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean, saya ya tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutannya ya tahu 3 jam. Ruwet pokoknya nailing sampean ruwet. Tapi nailing Allah, Allah, Allah lahul asmaul husna, Allah lahus sifatul ula, Allah arhamur rahimin, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi. Sehingga sudahlah kamu senang saja, Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Nggih kula ngapunten Kang Kata dan kula matur nuwun sanget disukani kesempatan, tapi kula nggih iktidar guys. Boten pati wani kula teng mriki supaya kula kepen akrab Habib Rahman, kula insyaallah gadah takriran kitabnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, karena saya nyari padanannya itu gampang sekali, karena yang beliau ngendikakno itu
kabeh itu masbuh ya, apa insibah, maksudnya terbentuk dari baca beliau yang sangat banyak. Terus kula niki mboten madah basa-basi tapi pancen zaman kula teng sarang, di antara foto yang saya pasang di kitab Ihya saya itu fotonya Habib Abdullah kalian Sayyid Muhammad, dan saya sering dapat cerita dari guru-guru kita, dari teman-teman kita. Semoga barokah sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.